berikan Allah kepada kita, yaitu nikmat sehat. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah karena kita telah diberi kesehatan. Nah, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Yaitu dengan cara berdoa. Oke anak-anak, sebelum kita memulakan materi selanjutnya, mari kita membacakan pembiasaan kita, yaitu membaca Asmaul Husna. Mari kita mulai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nah, jadi kita sudah membaca Asmaul Husna. Kemudian kita sebelum mulai pembelajaran kita juga kita harus baca doa. Doa dimulai. Ibu absen terlebih dahulu ya nak ya? Ya Bu. Ada yang tak datang hari ini nak? Enggak Bu. Alhamdulillah, berarti anak ibu semua sehat semua. Nah, kemudian kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini mengenai zakat. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu apakah itu zakat? Enggak Bu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa memahami pengertian zakat dan keutamaannya, serta mampu menghitung nisab zakat dan mengetahui siapa yang berhak menerima zakat. Kemudian indikatornya adalah 1. Siswa dapat memahami pengertian zakat. Yang kedua, siswa dapat memahami keutamaan zakat. Yang ketiga, siswa mampu menghitung nisab zakat. Dan yang keempat adalah mengetahui siapa yang berhak menerima zakat. Mudah? Oke. Kemudian kita lanjut kembali. Jadi sebelumnya ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak semua. Nah, apa zakat itu? Siapa yang tahu? Ada yang tahu apa itu zakat? Oke, jadi kemudian, pernahkah kamu mengikuti orang tua kamu untuk membayar zakat ke masjid? Pernah. Kemudian apa yang kamu lakukan di dalam masjid itu? Takbiran. Takbir. Oke. Kemudian apa lagi? Main-main. Masjid itu jangan nggak boleh main-main loh nak. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran berikutnya, ibu akan memberikan tayangan yaitu mengenai zakat. Oke, kamu perhatikan semuanya anak-anak. Hari ini hari libur, Duta sedang bersantai di kamarnya. Meskipun santai, Duta tetap membaca buku. Ternyata Duta sedang membaca buku tentang zakat. Duta penasaran tentang zakat. Apa itu zakat? Cara menghitung nisab zakat. Oke, kemudian selanjutnya apa lagi? Oke, bagus. Anak-anak ibu berarti sudah paham mengenai video yang ibu tayangkan hari ini. Oke, selanjutnya adalah keutamaan zakat. Jadi, keutamaan zakat adalah dapat mensucikan harta yang dimiliki, karena di dalam harta yang kita peroleh terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan. Kemudian, selain mensucikan harta, zakat juga dapat menjadi cara untuk membantu sesama yang membutuhkan. Oke, paham anak-anak itu semua?
jadi zakat itu terbagi dua, yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Nah, jadi zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap jiwa baik lelaki dan perempuan yang muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan. Kemudian setiap muslim wajib membayar zakat. Oke, paham anak-anak mengenai zakat mal dengan zakat fitrah tadi? Kemudian kita lanjutkan kembali ke nisab zakat. Nah, jadi nisab zakat adalah merupakan batasan minimal kekayaan seseorang yang diwajibkan untuk membayar zakat. Untuk zakat fitrah, beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Sedangkan untuk kemudian kita lanjutkan kembali yaitu ke zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta. Nah, kemudian yang secara zat maupun substansinya diperolehnya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sedangkan untuk zakat mal yang harus dikeluarkan nisabnya adalah jangka waktunya adalah 1 tahun. Nah, jadi jenis harta atau yang harus dikeluarkan adalah seperti emas. Jika dia mempunyai 85 gram, nisabnya yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Kemudian perak jika nisabnya 595 gram, yang harus dikeluarkan adalah 2,5% juga. Kemudian unta, 5 ekor unta, nisabnya yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor kambing. Kemudian sapi bila ada 30 ekor, maka nisabnya yang harus dikeluarkan juga adalah 1 ekor kambing. Kemudian kambing 40 ekor, nisabnya yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor kambing. Sedangkan dalam perdagangan 85 gram emas itu nisabnya yang harus dikeluarkan adalah 2,5% juga. Pembahasan ini ada pertanyaan anak ibu? Ada, Bu. Ya, apa nak? Bu, kalau emasnya 200 gram, berapa nisabnya? Nisabnya dihitung sama dengan 2,5%. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan kembali ke mustahik. Anak-anak tahu apa itu mustahik? Yang berhak menerima zakat. Iya, pinter anak ibu. Nah, jadi yang berhak menerima zakat itu adalah fakir, miskin, hamba sahaya, fisabilillah, amil, mu'alaf, gharib, ibnu sabil. Nah, itulah dia yang berhak menerima zakat. Nah, kemudian ibu tanya pada anak-anak ibu, siapa yang tahu fakir? Saya, Bu. Oke, apa nak? Ketika seseorang tidak memiliki harta dan pekerjaan, sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Iya, bagus. Bagus. Beri tepuk tangan kepada teman kita, nak. Oke. Nah, kemudian kita lanjut kembali. Miskin. Ada yang tahu miskin? Iya. Orang yang tidak memiliki apapun seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Oke, bagus. Oke, anak-anak. Nah, inilah dia 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang fakir. Orang fakir yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya. Kemudian yang kedua, orang miskin. Orang miskin itu adalah orang yang tidak cukup menghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Nah, kemudian pengurus zakat atau amil
yang tidak sanggup membayarnya. Kemudian yang ketujuh, orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Sekarang baca dulu bukunya, Ibu kasih waktu 5 menit. Nah, kerjakan sekarang. Di sini ya Ibu akan membagikan lembar LKPD-nya, kemudian kamu isi dengan nama kelompok, kemudian isi soalnya. Nah, kemudian setelah itu kamu kembalikan ke Ibu kembali, oke? Nah, Ibu bagikan kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang lembarannya sudah Ibu bagi. Nah, mulai. Nah, ini udah bisa dimulai. Udah bisa dimulai diisi sekarang ya. Selesai waktu berdiskusi sudah selesai. Nah, sekarang boleh kamu kumpulkan kepada Ibu tugas kamu semuanya. Boleh, kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Oke, kemudian kelompok 3. Oke, terima kasih anak-anak semua. Nah, ini tugas kamu udah Ibu terima semuanya. Jadi tugas kamu udah Ibu terima semuanya dan sudah Ibu nilai. Jadi dari sini Ibu bisa mengambil kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu kesimpulannya adalah zakat merupakan bentuk ibadah dan mempunyai tujuan mensucikan harta dan bermanfaat dalam kehidupan sosial umat Islam. Dan kemudian dengan berzakat akan melatih diri kita untuk membiasakan membantu orang yang membutuhkan. Dari hasil diskusi kamu semua, berarti kamu sudah bisa menyimpulkan dari materi yang kita pelajari hari